Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik. Hai. Kembali lagi bareng kita di minggu keberapa ini? 3 Di bulan September. Hari ini kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi sebelumnya ayo kita memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yuk bangkit berdiri dan nyanyi pakai gerakan ya. Bangkit berdiri, semangat semuanya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay. Yuk untuk lanjut ke pujian selanjutnya, sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk membuka ibadah kita. Ikutin Kak Naomi berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kita semua. Tuhan sudah lindungi kita sampai hari ini kami bisa mengikuti ibadah kami walaupun secara online, tapi kami mau tetap semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan sukacita untuk kami semua supaya kami terus bersemangat mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Kasih Tuhan itu indah ya Kak Mary. Betul. Indah banget sampai detik ini kita masih merasakan kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita masih sehat. Betul. Di tengah virus-virus yang lagi menghantui kita masih tetap sehat karena Tuhan itu baik, kasihnya sangat besar, indah sekali. Kita mau naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi dari awal. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang.
padang. Oh Yesus, sekali lagi ya kita nyanyikan dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay, kasih Tuhan itu indah. Amin. Oke, kita lanjut ke pujian kita yang selanjutnya. Jalan serta Yesus. Semua pakai gerakannya. Yes, yang semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi dari awal. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay, pujian buat Tuhan. Nah, adik-adik udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Tadi sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Buka kupingnya, rambutnya digeser dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau semangat mendengarkan firman Tuhan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita ikuti Kak Naomi berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur atas puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk-Mu. Biarlah pujian ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, jadikan kami anak yang manis, dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati guru kami yang akan mengajarkan firman Tuhan, supaya apa yang diajarkan semuanya boleh datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Semangat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Suatu hari,
Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang sudah tuli, tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba, orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian, Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Di sana, Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Yesus lalu melihat dan menengadah ke langit, kemudian ia menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya, "terbukalah." Maka sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh, sehingga bisa berbicara dengan sangat baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Hai semuanya, apa kabar? Sudah masuk minggu ketiga. Apa kabarnya nih di rumah? Koko berharap dan berdoa kalian baik, kalian sehat, kalian makin semangat sekolah, semangat ikut ibadah, semangat bantu papi mami di rumah. Jadi anak yang pinter. Oke, cakep. Tadi udah pada nonton belum ceritanya? Cerita Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tadi di mana sih ceritanya? Dia lagi habis dari Galilea. Dia lagi di jalan, terus dia ketemu nih sama gerombolan orang-orang. Ada satu yang minta tolong sama dia. Katanya kupingnya gak bisa denger. Ayo, siapa di sini yang kalau nonton HP, yang nonton video, film-film, terus main game kencang-kencang suaranya? Bayangin kalau misalnya kalian gak bisa denger. Kalian kalau pagi-pagi keluar denger suara burung kan cip 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 cip. Kalau nggak banyak suara-suara indah lainnya, terus kalian nggak bisa dengar, sedih nggak? Sedih. Kalian nggak bisa dengar sama sekali. Nanti papa mamanya panggil, terus nggak bisa dengar, sedih nggak? Sedih. So, halo, hai, Missy, terus nggak bisa dengar, sedih nggak? Sedih. Terus kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak bisa dengar. Tapi ingat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi ketika di perjalanan Tuhan Yesus ketemu sama orang-orang ini, ada satu yang minta tolong karena kupingnya gak bisa dengar. Apakah Tuhan Yesus bantu dia? Jelas. Tuhan Yesus bantu orang tersebut. Disembuhkan kupingnya, jadi dia bisa dengar lagi. Ingat, bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Semuanya pasti bisa. Jangan lupa ya. Sama kok kayak di dunia modern ini yang sekarang nih yang canggih-canggih. Terus kan kita lagi ngelawan virus-virus corona nih yang bandel nih ya. Gara-gara corona kalian gak bisa kemana-mana. Cuma muter-muter di rumah aja. Koko juga gitu, muter-muter doang, gak ngapa-ngapain. Bosen, capek, jelas. Gak ada temen, sedih deh. Tapi jangan lupa selalu ada Tuhan. Tuhan tuh sama kayak dokter-dokter sekarang. Kalau kalian sakit, ya kalian pasti berobat dong ke dokter. Siapa di sini yang pernah berobat? Yang pernah ke rumah sakit? Ya, setiap ada sakit, terus bilang, mami aku sakit, papi aku sakit. Terus dibawa ke dokter, sama. Yang dulu juga begitu. Dia tahu dia sakit, dia tahu dia gak bisa dengar. Dia tahu kupingnya tuh tidak bekerja, dia gak bisa dengar apa-apa. Dia mencari Tuhan. Adik-adik juga jangan lupa, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Yang terakhir, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua pasti bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang jelas untuk bantu adik-adik di rumah. Apapun yang adik-adik alami, jangan lupa bilang sama Tuhan. Berdoa. Oke? Cakep, pintar. Kalau begitu, ingat ya. Jangan lupa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bilang ke kanan kirinya, ke kakak adiknya, ke teman-temannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oke, kalau begitu. Sampai ketemu di minggu depan. Kalian jadi anak yang baik, sehat-sehat, pintar-pintar. Semangat. Dadah. Hai adik-adik. Halo. Udah selesai dengerin firman Tuhan dong tadi? Udah dong. Nah sekarang kita berdua mau ngasih challenge nih buat adik-adik. Challenge-nya apa tuh Kak Enjo? Challenge yang pertama kita harus menghafal ayat Alkitab dari Matius 19 ayat 26. Isinya apa tuh Kak? Isinya yaitu bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dihafal ya adik-adik.
Challenge yang kedua apa tuh Kak Aam? Challenge yang kedua yaitu papi mami mendokumentasikan bisa foto, bisa video pada saat anak-anaknya sedang beribadah. Nanti hasilnya bisa dikirim ke Kak Naomi, Kak Mary atau Kak Bastian. Nah, ini itu aja Kak Angel ya? Iya itu aja ya. Itu aja. Kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Seru nggak? Bagus kan? Udah challenge-challenge-nya juga sudah disebutkan. Jangan lupa diikuti supaya kita mendapatkan poin yang banyak, supaya adik-adik juga bisa lebih semangat mendengarkan firman Tuhan, ikutin ibadah online. Jangan lupa tetap pakai masker kalau kemana-mana, cuci tangannya juga, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Oke adik-adik, yuk kita berdoa untuk tutup ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan sangat baik, sudah menemani kami, boleh melewati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami banyak belajar dari firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sudah memelihara kami sampai detik ini. Kami sehat, kami kuat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau terus menaruh harapan hanya kepadamu, karena Tuhan Yesus saja yang berkuasa dan sanggup melakukan segalanya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk tetap semangat di dalam Tuhan, semangat mengikuti sekolah minggu di minggu depan yang akan selanjutnya datang. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.